penting dia berkontribusi sebagai manusia, menjaga alam, kestabilan dan sebagainya. Itu bahagia sekali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Firman Panipahan. Kali ini saya ingin membahas apa itu bahagia dalam filsafat tentunya ya. Apakah bahagia itu sebagai akibat dari keadaan sesuatu atau justru dia adalah tujuan dari hidup itu sendiri? Kalau kebahagiaan itu sebagai keadaan pada momen kehidupan, maka bahagia itu akan bermacam-macam maknanya itu. Bahagia itu sifatnya tidak abadi sementara. Namun kalau dia sebagai tujuan, maka kebahagiaan itu sifatnya abadi. Itu impian pada akhirnya kan, impian. Apakah kalau di dalam teologi misalnya orang masuk surga itu bahagia? Kan belum tentu juga. Kan gitu. Nah, bahagia versi siapa gitu kan, versi makhluk gitu, versi makhluk yang imannya menengah ke bawah, barangkali dia menganggap masuk surga adalah bahagia. Tapi apakah surga itu tujuannya atau kebahagiaannya yang menjadi tujuan? Betapa banyak momen yang melahirkan atau keadaan yang melahirkan kebahagiaan gitu. Orang-orang para salik misalnya, orang-orang yang bersuluk ya, para sufi itu menganggap kebahagiaan yang tertinggi adalah bertemu dengan Tuhan. Itu makanya mereka itu kalau meninggal gitu ya, itu justru tujuan mereka pengen, karena setelah itu ada liko pertemuan, liko Allah gitu ya, bertemu kepada Allah. Jadi macam-macam. Nah ini tapi kita nggak usah bahas yang seram-seram. Kita bicara kebahagiaan itu saja. Kebahagiaan sebagai akibat atau tujuan gitu ya di dalam filsafat tentunya. Jadi begini teman-teman. Sebenarnya apa sih kebahagiaan itu? Kalau kita lihat KBBI misalnya, makna kebahagiaan itu adalah keadaan ya, keadaan atau suasana tentram atau tenang gitu. Itu bahagia. Jadi keadaan, dia menggambarkan suasana yang nyaman seterusnya. Yang kalau dia itu musik, alunan yang alunan yang tentram kira-kira gitu. Melodi yang alami misalnya sebagainya, itu kebahagiaan kalau menurut KBBI. Jadi kalau kita berpacu kepada KBBI itu, maka dia adalah suasana apa, apakah mampu suasana sekitar itu membentuk kebahagiaan kepada individu? Nah itu pertanyaan lagi tuh. Banyak sekali momen-momen kebahagiaan. Ada misalnya ada wisuda gitu ya, orang-orang yang wisuda bahagia. Tapi mereka yang belum wisuda, apakah bahagia gitu? Itu yang berbeda lagi. Walaupun mereka ikut dalam perayaan wisuda itu, tapi suasana itu tidak mampu masuk ke dalam batinnya, gitu kan? Jadi responnya tidak ada. Maka dia menolak kebahagiaan itu, menutup untuk dirinya. Jadi kebahagiaan itu justru identik kepada capaian seseorang. Kalau dia sudah melakukan sesuatu, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Maka kebahagiaan itu adalah jadi begini, dia adalah kumpulan-kumpulan penderitaan sebenarnya gitu. Kumpulan-kumpulan penderitaan yang buahnya adalah kebahagiaan. Orang wisuda misalnya, itu kan menderita selama 4 tahun, terus dia bahagia wisuda, akhirnya lega gitu kan. Maka kita bisa saja katakan bahwa penderitaan itu adalah kebahagiaan yang tertunda. Bukan hanya kegagalan yang menjadi kesuksesan yang tertunda. Nah, itu kan begitu pada akhirnya. Tapi perdebatan kita bukan pada hal yang itu ya, tapi apakah wisuda bukan. Kebahagiaan itu
menjadi tujuan gitu ya. Bagaimana kalau kebahagiaan itu menjadi tujuan hidup itu? Tadi saya contoh pada makna dalam persoalan teologi. Orang-orang tujuannya ingin masuk surga. Apakah ketika masuk surga dia akan bahagia? Belum tentu. Apakah suasana surga itu akan menimbulkan kebahagiaan dalam hatinya? Tidak juga kan. Kita banyak sekali mendapatkan cerita-cerita bahwa ada pelacur yang berbuat baik, kemudian sampai ajalnya dia masuk surga karena kebaikannya itu levelnya berbeda dengan orang yang dari awal itu berbuat baik sampai matinya berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan hakiki. Jadi memang dia menderita dari awal. Apalagi orang-orang yang misalnya apa namanya, kan banyak itu, kadang ada ustadz-ustadz kadang ceramah begini bahwa surga neraka itu ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, yang itu apa namanya, ketentuan itu dari Allah gitu. Tidak ada yang bisa menentukan selain Allah, karena dia adalah Malikun Nas, raja sekalian manusia, apa namanya, Rabbul Alamin gitu kan, Tuhan sekalian alam yang menguasai langit dan bumi gitu kan. Jadi ya, dia yang menguasai itu. Surga neraka itu terserah mau dia kasih kepada si A, si B, dan si C dan sebagainya. Itu terserah Allah. Iya memang, tapi konsepnya kalau kita melihat pada konsep kebahagiaan ini, maka sebenarnya orang yang paling menderita mengikuti perintah-perintah itu adalah mereka yang berhak mendapatkan kebahagiaan. Jadi bukan surga sebenarnya. Surga itu bukan kebahagiaan. Nah, level kebahagiaan tadi misalnya dari sufi-sufi itu ya bertemu dengan Allah gitu kan. Nah, ini itu ya. Jadi kalau kita melihat contoh-contoh kebahagiaan, kita berikan contoh-contoh kebahagiaan, kita hanya akan terjebak kepada keadaan-keadaan gitu ya. Keadaan momen-momentum gitu. Kalau kita beri contoh kebahagiaan, ada wisuda misalnya. Wisuda itu bukan kebahagiaan gitu. Kebahagiaan itu melekat ke individu. Sebesar apa dia melakukan sesuatu itu dan kemudian dia melahirkan, menumbuhkan kebahagiaannya sendiri. Jadi kebahagiaan itu benih misalnya. Dia adalah kumpulan-kumpulan kesabaran gitu. Kalau dia menjadi tujuan, ini seperti apa? Ada orang yang menjalani penderitaan itu dengan tidak menderita. Menderita menurut orang tapi dia tidak menderita. Nah, ini gimana maksudnya? Ada orang yang menjalani kemiskinan misalnya, tapi dia menganggap bahwa kemiskinan ini hanya sementara saja, tidak usah apa namanya, pusing memikirkan perbedaan dirinya dengan orang lain dan sebagainya. Yang penting dia berkontribusi sebagai manusia, menjaga alam, kestabilan dan sebagainya. Itu bahagia sekali. Jadi sejak awal dia bersih dari penderitaan-penderitaan. Menurut orang menderita, padahal bagi dia menjalani itu bahagia. Itu sih kebahagiaan. Menurut kalian apa kebahagiaan itu? Silahkan komentar. Wassalamualaikum.